tes 1 2 tes 1 2. Suara saya udah masuk. Jelas Pak Semi suaranya. Oke, thank you. Co-host, mohon bantuannya angkat yang di attendance agar yang lain bisa masuk. Co-host. Koyo londo yen nembang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Salam merdeka. Corona membuat dunia pendidikan merana. Pandemi membuat galau guru maupun siswa-siswi. Dan juga COVID-19 membuat murid-murid rindu belajar dan bermain di kelas. Nah, daripada galau, mending gabung di sini di acara yang sangat spesial, webinar nasional episode kelima Taruna Merah Putih Jawa Tengah. Nah, kali ini mengambil tema sistem pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Ya, yang spesial kali ini karena Jawa Tengah ini acara ini dihandle oleh DPD Taruna Merah Putih Jawa Tengah ya, dan bertempat di Kota Semarang. Luar biasa. Mungkin acara ini bisa membuka wawasan kita tentang dunia pendidikan di masa pandemi atau COVID-19 ini. Nah, nanti kita bisa akan mendengarkan sharing-sharing dari para narasumber yang luar biasa, juga moderator yang nggak kalah keren tentunya. Nah, baik, untuk memulai acara malam hari ini tentunya terlebih dahulu kita akan berdoa. Semoga acara ini membawa berkah buat kita semua dan tentunya semoga COVID, pandemi segera sirna dari bumi pertiwi dan segera sirna dari dunia. Untuk itu kami persilakan untuk memimpin doa Bapak Lukman Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ja'alna minas solihin, ja'alna minal muttaqin, min ahlul sabri, ahlul ilmi, wa ahlul khair. Ya Allah, ya Ghafur, pada majelis yang mulia ini, kami bersama menundukkan kepala, bermunajat padamu, memohon ampunan dan pertolongan hanya padamu. Untuk itu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa para pemimpin kami. Berkahilah selalu ibu kami tercinta, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga tetap mampu membawa kejayaan partai untuk kejayaan Indonesia Raya. Berkahilah juga Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Lindungi beliau dari fitnah keji dan dari segala mara bahaya.
sehingga mampu membawa Indonesia semakin maju dan mampu keluar dari masalah yang menghimpit, terutama pandemi COVID-19 segera bisa hempas dari negeri tercinta. Ya Allah, ya Ghafur, berikanlah keberkahan juga kepada Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto. Semoga beliau selalu diberi kesehatan. Juga keberkahan untuk Ketua TMP, Ketua Umum DPP TMP, Bang Marwarar Sirait. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah, sehingga tetap bisa menahkodai Taruna Merah Putih menjadi lebih besar. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebugaran untuk terus memajukan Jawa Tengah. Ya Allah, berikan selalu nikmat, barokah, inayah, dan kemudahan kepada Bung Hendrar Prihadi dalam memimpin Semarang, sehingga mampu menjadi kota Semarang yang semakin hebat, semakin maju, dan semakin sejahtera. Ya Latif, ya Mughni, kami mohonkan maghfirah kepadamu untuk para guru kami, para guru yang menjadi narasumber pada majelis ilmu ini. Bapak Nadiem Makarim, Bapak Muhdi, dan Bapak Samuel Pangerapan. Semoga ilmu yang dibagikan kepada kami menjadi ilman nafi'an yang pahalanya mengalir ilal yaumil akhir. Allahumma yassir fil umurina fid dunya wal akhirah. Ya Allah Rabbul Izzati, malam ini kami mengadakan acara webinar tentang pendidikan. Acara yang merupakan salah satu ikhtiar kami untuk melaksanakan perintah-Mu untuk selalu tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, untuk menjadikan kami sebagai khairun nas yang anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang paling memberi manfaat untuk kehidupan. Untuk itu ya Rob, pemilik segala kehidupan, berkatilah majelis ini dan jadikan majelis ini mubarokan dan dipenuhi dengan mardhatillah ridhomu. Allahumma barik lana wa barik hadzal hizbun wal PDI Perjuangan wal Taruna Merah Putih wa barik hadzal balad Indonesia. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lukman Hakim, dan malam hari ini spesial karena narasumbernya nanti sosok yang luar biasa spesial, dan juga moderatornya juga nggak kalah keren. Dan yang pasti malam hari ini MC-nya orang yang sangat luar biasa, saya Sarju dari Komedi Akademi Indosiar. MC yang unyu-unyu, yang bisa membawakan acara yang sendu, bisa menjadi syahdu dan lucu dan seru ya. Luar biasa. Dan untuk mengawali kebersamaan kita akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Ketua Panitia, dari Mbak Maya Sophia Al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim,
Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Bapak Samuel Abdiani Panggarapan, Ketua PGRI Jawa Tengah Bapak Budi, serta saudara-saudara semua peserta webinar. Pertama, sebagai Ketua Panitia, secara khusus saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih Bang Maru Ara Sirait dan Sekjen DPP Taruna Merah Putih Ibu Restu Hapsari. Secara khusus pula, saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang yang juga Ketua DPD Taruna Merah Putih Jawa Tengah yang telah bersedia dan berkenan menjadi moderator. Saudara-saudara, ini merupakan webinar nasional yang kelima dari Taruna Merah Putih. Secara teknis disegelakan oleh DPD Jawa Tengah, tentunya dengan dukungan DPP Taruna Merah Putih dan semua kader-kader Taruna Merah Putih di Indonesia. Dan sebagaimana bimbingan ketum kami Bang Ara, tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Maka webinar ini terselenggara atas kerjasama dan gotong royong semua tim Taruna Merah Putih yang luar biasa. Baik itu pikiran, gagasan, jaringan, maupun dana. Saudara-saudara, tema kali ini adalah soal sistem pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam kemajuan suatu bangsa. Sejarah mencatat, bangsa-bangsa yang memprioritaskan sistem pendidikan senantiasa menjadi mercusuar peradaban di era modern misalnya. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang mengutamakan bidang pendidikan setelah luluh lantak dan hasilnya kita bisa saksikan saat ini. Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan bahwa tujuan dan cita-cita kemerdekaan salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini bisa dicapai melalui pendidikan. Saat ini, Indonesia dan juga dunia dilanda pandemi COVID-19. Tentu saja ini tidak hanya menerpa dunia kesehatan dan ekonomi, namun juga sangat berdampak pada bidang pendidikan. Misalnya, bagaimana pendidikan jarak jauh dijalankan di tengah kebelum merataan infrastruktur teknologi dan aplikasi. Di saat yang sama, kebelum merataan kemampuan ekonomi untuk mengakses internet. Belum lagi masalah kemampuan guru dan pola pembelajaran baru yang tentu saja ini terkait dengan kualitas pendidikan kita. Di antara soal-soal ini tentu saja harus dijawab. Dan Taruna Merah Putih berusaha hadir melalui webinar ini sebagai jalan mencari solusi. Sebagai kader pelopor dan bukan kader pelapor, Taruna Merah Putih ingin sedikit memberikan sumbangsih melalui webinar ini. Sebab persoalan bangsa tidak akan selesai hanya dengan mendata persoalan belaka. Bagaimanapun menyalakan lilin lebih baik daripada mengutuk kegelapan. Selain memungut data dan persoalan di lapangan, semoga webinar ini bisa menjelaskan dan memahamkan kepada khalayak soal sistem pendidikan serta standar dan kriteria sistem pendidikan di tengah pandemi. Juga bisa dirumuskan langkah-langkah konkret penguatan sistem pendidikan dalam menghadapi pandemi COVID-19, baik dari sisi regulasi maupun dari strategi yang tepat dan sesuai untuk masyarakat, dan penguatan sistem pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Semoga melalui webinar ini terjalin kerjasama dan pengembangan jaring dengan berbagai pihak. Izin Bang Ara dan Ibu Sekjen, peserta saat ini yang melalui Google Form terdaftar mencapai lebih dari 6.000 orang. Ini merupakan prestasi selama webinar ini adalah yang terbanyak. Untuk itu, kita tidak bisa menampung semua di Zoom, tetapi kita bisa buka dan sudah dibuka, yaitu link YouTube streaming. Jadi informasi di Zoom dan informasi di YouTube adalah sama. Sebelum dimulai, kita saksikan dahulu video pemberian 25 ponsel dan paket data untuk para pelajar yang membutuhkan dari hasil gotong royong teman-teman DPD Taruna Merah Putih. Yang dibagikan yaitu 9 ponsel di Kota Semarang, 5 ponsel di Kabupaten Semarang, 6 ponsel di Magelang, dan 5 ponsel di Solo.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga webinar ini bermanfaat dan selamat berdiskusi. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Semoga anak saya Hanifah dalam pembelajarannya berjalan dengan lancar. Mengucapkan terima kasih kepada Taruna Merah Putih yang telah memberikan HP kepada anak saya sehingga bisa menjalankan proses belajar mengajar melalui daring. Terima kasih kepada DPD Taruna Merah Putih Jawa Tengah telah memberikan bantuan alat komunikasi untuk bisa saya gunakan untuk pembelajaran online. Sekali lagi terima kasih. Saya berterima kasih kepada DPD Taruna Merah Putih karena telah memberikan HP. Semoga bermanfaat. Taruna Merah Putih Nang Jos. Terima kasih buat Taruna Merah Putih atas pemberian handphone untuk pembelajaran daring. Terima kasih Taruna Merah Putih yang telah peduli pada warga kami untuk pembelajaran daring. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk Taruna Merah Putih ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Taruna Merah Putih, luar biasa ya atas bantuannya untuk adik-adik kita, sangat membantu sekali tadi pemberian HP ya sekaligus paket data. Nah, ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Gara-gara corona nggak bisa terbukti. Karena jangankan sampai ke negeri Cina, ya keluar rumah aja nggak bisa. Untung ada Taruna Merah Putih yang juga sedikit membantu. Syukur-syukur nanti lebih banyak ya. Tadi juga kata dari ketua panitia tadi bahwa lebih baik menyalakan lilin ya daripada menyalahkan keadaan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus berkenan membuka acara dari Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih, Bang Marwarar Sirait SIP. Tapi sebelumnya kita akan lebih tahu, lebih kenal lebih dekat siapa beliau ini. Bang Marwarar Sirait SIP, beliau adalah Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih. Beliau menjadi politisi PDI Perjuangan sejak remaja karena Bang Marwar ini atas keyakinan ideologis. Saat peristiwa kerusuhan 27 Juli atau Kuda Tuli tahun 96, Bang Marwar datang ke kantor PDI di Jalan Diponegoro dan membela kepemimpinan Megawati dari rongrongan Orde Baru. Dan pada tahun 99, beliau kemudian meniti struktur partai di Jawa Barat sebagai wakil bendahara dan kemudian bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Marwarar kemudian menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan bidang pemuda dan olahraga selama 2 periode, 2005 sampai dengan tahun 2015. Di parlemen, beliau menjadi anggota DPR selama 3 periode. Sejarah pun mencatat beliau adalah salah seorang inisiator Pansus Senturi hingga skandal keuangan dengan kerugian mencapai 6,7 triliun rupiah. Itu mencuat dan dibongkar. Dan selain itu, saat menjadi anggota parlemen, beliau pun tak sungkan datang ke kerumunan ribuan orang yang berdemo di depan gedung DPR. Pergaulan beliau di dunia aktivis melampaui berbagai sekat, baik itu partai, organisasi, agama, dan suku. Memimpin TMP, Marwarar menggalang anak-anak muda lintas profesi dan gerakan. TMP pun berkibar menjadi obor pemuda bagi PDI Perjuangan. Beliau turun ke berbagai daerah, menggelar kirab kebangsaan dengan melibatkan puluhan ribu orang
untuk membumikan Pancasila di kalangan anak-anak muda. Di gelanggang olahraga, sudah 4 kali Maruarar menjadi ketua SC Piala Presiden Sepak Bola dan 1 kali Piala Presiden Bola Basket. Piala Presiden ini menuai banyak pujian dari banyak kalangan. Piala ini dinilai salah satu teladan dan contoh bagaimana bidang olahraga dijalankan dengan prinsip-prinsip transparan, fair play, menggerakkan industri, menghidupkan ekonomi rakyat, dan menjadi hiburan rakyat yang berkualitas. Untuk itu langsung saja berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar nasional malam hari ini kepada beliau Bang Maruarar Sirait SIP. Dipersilakan. Terima kasih, Saudara Moderator. Yang saya hormati Bapak Sekjen DPP PD Perjuangan, Bapak Hasto Kristianto. Yang saya hormati Bapak Mendikbud, Bapak Nadiem. Yang saya hormati juga sahabat saya Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Yang saya hormati juga di sini hadir sebagai moderator ya, yang luar biasa ini ada wali kota kita yang banyak berbuat buat masyarakat di Semarang, dan juga Ketua Taruna Merah Putih Jawa Tengah, Mas Hendy. Kemudian juga di sini tercatat Ketua PGRI Jawa Tengah, Bapak Muhdi. Ya, terima kasih Pak Muhdi, kami sangat senang bisa hadir di tempat ini. Juga yang saya hormati orang tua murid, yang juga nanti kita akan dengar suaranya. Kemudian juga yang kami hormati dan sayangi tentunya adik-adik, pelajar, mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga tentunya kepada saudara-saudaraku kader Taruna Merah Putih seluruh Indonesia yang dalam 5 bulan ini saya melihat betul-betul bergotong royong, ya seperti arahan Mbak Mega, gotong royong berskala besar, yang artinya sering melakukan kegiatan gotong royong bagi masyarakat di tengah pandemi ini, apakah melakukan penyemprotan gratis, pembagian masker, kemudian juga pembagian sembako, ya, dan juga membantu masyarakat di tengah situasi yang sulit ini. Terima kasih, saya sangat bangga sebagai Ketua Umum, kader-kader Taruna Merah Putih, betul-betul menjadi pemuda pelopor yang menjadi bagian yang menyelesaikan masalah bangsa, bukan yang menambah masalah bangsa. Kemudian juga yang saya sangat respect ya, panitia sekarang ini Maya dan teman-temannya, ada Yayan, ada Kiki, ada Restu, Dadang, Egi, dan Edo Kunologit, ada juga Christine, Yvonne, dan lain sebagainya, yang sangat luar biasa. Saya mendengar tadi sudah ada 6.000 ya, yang tercatat mengikuti acara ini. Jadi ini yang bagus, kenapa? Kalau di pusat itu, Pak Menteri, baru bisa 1.000 lebih. Tetapi di Jawa Tengah ini, di bawah komandonya Mas Hendy, Wali Kota, bisa 6.000 lebih. Jadi kita berikan tepuk tangan buat Maya sama Mas Hendy, 6.000 lebih ya. Ini kita juga harus beri apresiasi. Saya juga senang kalau DPD di daerah lebih hebat daripada di pusat. Itu artinya juga sebagai suatu pendidik, suatu leader, kalau saya sebagai Ketua Umum Taruna Merah Putih, kalau di daerah lebih hebat, lebih bagus, dan lebih bermanfaat, tentu kami sangat bangga. Sebelumnya saya akan menyampaikan apa sih pikiran kita soal bagaimana pendidikan di tengah pandemi ini. Menurut kami, pelajar itu, baik pelajar maupun mahasiswa itu, pelajar ini dari TK sampai SMA gitu, sampai kemudian mahasiswa, harus betul-betul ditanamkan nilai Pancasila yang tidak basa-basi, Pancasila yang ada di hati, dalam pikiran dan perbuatan dan tindakan. Jangan cuma mengatakan Pancasila tapi ngomongnya sara terus. Nah, ini harus diajarkan dan dididik dan dicontoh oleh guru-guru, oleh dosen-dosen, dan dengan kurikulum yang tepat, dengan metodologi yang pas, supaya betul-betul ini mengakar Pancasila ini, Bhinneka Tunggal Ika ini tidak basa-basi. Yang kedua juga kita ingin sekali, seperti arahan Pak Jokowi, pelajar, pendidikan itu unggul, manusia Indonesia yang unggul, kita memiliki daya saing yang tinggi. Seperti kita punya Menteri Pendidikan nih, sahabat saya, Pak Nadiem Makarim yang luar biasa,
yang bukan hanya jago kandang tapi juga jago luar kandang. Ya, pada saat sebagai pengusaha sangat sukses dan juga melakukan banyak terobosan-terobosan di dunia pendidikan. Saya percaya Bung Nadiem sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tentu Bung Nadiem ingin membuat suatu dedikasi, suatu legacy bagi negara ini, sehingga membuat banyak terobosan-terobosan di dunia pendidikan. Bagaimana merubah, saya yakin tidak terlalu mudah juga, karena pasti ada tantangan reformasi birokrasi, apakah birokrasinya setuju atau tidak. Apakah pemikiran-pemikiran selama di dunia pendidikan ini siap nggak menerima perubahan yang disampaikan oleh Bung Nadiem tadi. Tapi kami kader Taruna Merah Putih mendukung sepenuhnya, ya, bahwa kami percaya Bung Nadiem sebagai menteri akan membawa suatu perubahan yang positif, karena perubahan bisa negatif. Tapi perubahan kami sudah lihat dari karakter, dari output yang sangat baik, dan itu bagaimana jangan hanya Bung Nadiem yang seperti itu. Ciptakanlah Nadiem-Nadiem baru di seluruh Indonesia ini. Saya pikir kalau setiap tahun saja ada sekitar 10-15 orang Nadiem-Nadiem yang baru, saya pikir Indonesia, seperti kata Pak Jokowi, akan melakukan lompatan-lompatan. Kemudian juga kita harus sepakat, kita bisa punya daya saing yang tinggi. Nomor 3, kita harus bisa bekerja sama. Ya, kita lihat dalam dunia politik, bagaimana Jokowi dan Prabowo 2 kali bertarung luar biasa dalam Pilpres. Dengan tim sukses yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Dengan strategi yang luar biasa, kampanye yang luar biasa. Tapi kita lihat bulan Oktober 2019, ya, mereka memberikan contoh yang baik. Mereka mengerti waktunya bertarung, waktunya bersaing, tetapi begitu untuk negara dan bangsa bisa bersatu. Bagaimana Jokowi, Presiden, kemudian Bapak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Dalam satu tim, dalam satu kabinet. Saya pikir ini adalah contoh yang luar biasa. Adalah suatu contoh yang paripurna. Bagaimana seorang politisi bisa berubah menjadi negarawan. Jangan politisi-politisi Indonesia hanya taunya bertarung terus. Yang menang sombong, yang kalah tidak sportif. Itu nggak akan ada selesainya. Saya pikir value itu juga bisa dipikirkan oleh Bung Nadiem, bagaimana value daya saing yang tinggi, tapi juga bisa kerjasama. Bung Nadiem dulu mengelola Gojek, kita tahu persaingan Gojek dan Grab luar biasa. Bisa saja suatu saat Grab dan Gojek bersama-sama bersatu. Nah, bisa menjadi merger kah atau apakah, itu akan luar biasa sekali. Saya pikir itu adalah pikiran-pikiran saya yang harus saya sampaikan dari sekarang. Karena bukan tidak mungkin itu terjadi. Sudah banyak contoh di dunia ini dari persaingan menjadi persatuan. Itu adalah hal-hal yang sangat mungkin terjadi. Kemudian juga soal metode dan bagaimana pengajaran, saya pikir Bung Nadiem sudah merumuskan bagaimana pengajaran di tengah pandemi ini. Juga bagaimana ada teori, ada juga praktek. Ada output yang mau dicapai seperti apa. Saya pikir nanti tolong disampaikan. Ini adalah waktu yang berharga. Bung Nadiem tadi harusnya ada waktu, dia mendadak ada dipanggil oleh Bapak Presiden, tetapi untuk webinar ini dia memberikan waktu 20 menit sampai 25 menit. Luar biasa. Kita akan sangat menghargai ini. Dengan penanya-penanya tadi saya sudah minta 3 orang, 4 bertanya, 3 orang sampai 4 orang bisa bertanya langsung dengan Bapak Menteri Pendidikan. Kemudian bagi kami, ujungnya, kami doakan di bawah Pak Nadiem dan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, apa yang mau dicapai dari pelajaran mahasiswa Indonesia. Menurut Taruna Merah Putih, di tengah pandemi ini, harus sehat, harus risk taker, mengelola risiko, bukan lari dari risiko, bukan menghindari dari risiko. Lahir pelajar-pelajar, mahasiswa, anak muda yang sehat, tetapi juga dengan protokol kesehatan bisa mengelola risiko. Kemudian juga memiliki daya saing yang tinggi, tapi seperti Jokowi dan Prabowo, bisa bekerja sama kalau dibutuhkan pada waktunya. Waktu bersaing sportif. Kalau bersaing jangan dengan sara, dengan diskriminasi, tetapi bersaing integritas dan kualitas. Jadi kami berharap banyak, nanti Pak Mudi juga sebagai Ketua PGRI tentunya saya dengar sangat bagus sekali, membela kepentingan guru dan pendidikan. Salam hormat Pak Mudi, saya baru kenal Anda, tapi saya mendengar banyak yang positif dari Anda. Saya doakan, sudah banyak contoh dari sahabat saya, Ganjar sebagai gubernur, juga Mas Hendy di Wali Kota Semarang yang mendapatkan apresiasi, baik internasional maupun provinsi maupun lokal, dari kinerja-kinerja. Saya yakin nanti Ganjar dan juga Mas Hendy pasti bisa membuat banyak hal-hal baru di Jawa Tengah ini yang bisa menjadi teladan bagi provinsi dan kota-kota yang lain di Indonesia. Saya rasa
itu yang saya lakukan. Sekali lagi Maya dan teman-teman, Yayan dan semua, terima kasih kalian bersama Mas Hendy, ya, Ketua Taruna Merah Putih Jawa Tengah. Terima kasih Mas Hendy, terima kasih kader Taruna Merah Putih di Jawa Tengah yang luar biasa. Hari ini saya harus sportif mengakui kalian di Jawa Tengah lebih hebat daripada kami di DPP. Kami baru bisa 1.000 orang pesertanya, kalian sudah bisa 6.000. Berarti dari segi peserta, itu lebih banyak kalian. Buktikan juga webinar ini bisa bermanfaat, karena pesertanya sudah banyak, kuantitatifnya juga lebih banyak, tapi juga harus bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen di Indonesia ini. Supaya webinar ini juga bisa mengambil keputusan-keputusan. Bagaimana pemerintah juga bisa mengambil keputusan-keputusan yang juga dari pemikiran-pemikiran yang cerdas dari orang tua murid, pelajar, mahasiswa, dan Bapak Ibu sekalian yang ada dalam webinar ini. Saya rasa itu, dan dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya Marwar Sirait, Ketua Umum Taruna Merah Putih, dengan ini menyatakan webinar Taruna Merah Putih DPP bersama dengan DPD Taruna Merah Putih Jawa Tengah dengan tema Sistem Pendidikan di Tengah Pandemi COVID-19 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Merdeka! Baik, terima kasih Bang Ara, luar biasa. Lama nggak ketemu beliau, makin sehat, makin ganteng aja ya. Karena beliau menganut pepatah mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat tidak harus punya deposito bermiliar-miliar. Tapi beliau menjadi pimpinan selalu amanat, penuh semangat, dan yang pasti selalu memperjuangkan rakyat. Ya, ini luar biasa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speaker. Ya, ini dari sosok yang luar biasa, ganteng orangnya, humble, dia seorang gubernur. Tapi saya memanggilnya bukan gubernur, tapi saya memanggilnya good bener, karena beliau good bener untuk Jawa Tengah ya. Beliau bisa membawa provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan luar biasa ya di tahun 2020 sebagai provinsi terbaik. Kemudian juga menjadi gubernur terbaik. Wah, luar biasa. Nah, juga membawa Jawa Tengah menjadi semakin gayeng. Langsung saja kita akan mendengarkan keynote speaker dari Gubernur Jawa Tengah. Kepada beliau Bapak Ganjar Pranowo, dipersilahkan. Terima kasih Mas Sarju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Merdeka. Yang saya hormati Bang Marwar Sirait. Maaf tadi saya belum nongol, tapi saya sudah di belakang kamera. Mendengarkan tadi apa yang diinginkan oleh Taruna Merah Putih dengan ide seminar ini yang menurut saya makin hari makin solutif gitu. Dan tentu saja ada Mas Hendy ya, sebagai Ketua Taruna Merah Putih Daerah. Terima kasih, ini keren ini Mas Hendy ini. Penantang aja nggak ada yang berani di Kota Semarang gitu ya. Sehingga Mas Hendy melaju dengan berbagai kreativitasnya, bagaimana sentuhan-sentuhannya, ke anak muda juga keren, menata kotanya jos begitu. Saya tukang bersepeda, jadi kalau saya tiap hari sepedaan keliling sampai masuk kampung, sampai masuk gang yang sempit-sempit gitu ya, itu ternyata disentuh di sana. Orang akan merasakan bagaimana menata kota satu persatu dengan kerumitannya dibereskan. Dan di Kota Semarang ini ada desanya, bukan semuanya kota. Itu sampai ke pelosok-pelosok desanya, jalannya udah keren. Nah, kalau ngomong pendidikan, udah digebrak nanti Mas Hendy suruh cerita sendiri. Diberesin. Duitnya banyak, tenang aja. Dan tentu saja nanti ada Pak Nadiem Makarim. Ada Pak Mudi, terima kasih. Betul tadi yang disampaikan Bung Ara, ya, Pak Mudi ini tua PGRI yang sering saya sambati. Bagaimana kita mereview pendidikan. Mbak Restu juga dan semua teman-teman yang hari ini lagi berkumpul. Saya akan pendek saja agar diskusinya menarik. Apa sih kemudian jadi persoalan hari ini? Persoalannya COVID-nya belum selesai, jadi jangan ngeyel, ya. Jangan ngeyel dan tidak boleh dablek gitu. Kira-kira begitu. Ini terima kasih seluruh peserta. Saya tahu ini sulit.
ibarat hari ini hujan deras, sekali lagi ya, ibarat hari ini hujan deras, kita harus bisa membereskan persoalan kita menghadapi si hujan. Bagaimana cara membereskan? Anda mau diam terus di rumah, tidak berbuat apa-apa, sambil menunggu hujan reda yang kita tidak pernah tahu kapan. Atau Anda akan keluar menerabas hujan itu dengan berbagai cara. Cara pertama adalah Anda jalan saja, yang pelajar pergi keluar dari rumah ke sekolah tanpa bawa payung, tanpa bawa mantel, tanpa bawa pelindung diri. Pasti ada basah dan kehujanan. Satu. Pak Hendi nekat mau ngantor jalan kaki, pasti akan kehujanan. Kalau orang Jawa Tengah, Bung Marwara, kebroh pokoknya. Basah kuyup, itu udah pasti. Pak Mudi nanti mau ngecek sekolahnya, beliau juga ngurusi universitas besar begitu. Kalau kemudian mau ngecek sekolahnya, universitasnya, nekat saja, nggak pakai payung, nggak pakai hujan, ya basah kuyup. Pengandaian ini pengandaian yang menurut saya untuk menarik sesuatu yang gampang saja kepada masyarakat. Apa sih yang mesti kita lakukan? Hujan gitu. Maka kalau Anda pengen aman, Anda harus bisa melindungi diri. Paling gampang pakai apa? Pakai payung. Anda harus punya payung pelindung. Maka Anda akan bisa jalan, tidak terlalu basah, bisa melindungi diri. Tapi kalau Anda pakai mantel, menutupi seluruh badan, Anda akan lebih aman lagi. Dan Anda bisa menyelesaikan persoalannya yang sekolah-sekolah, yang bekerja-bekerja, dan seterusnya. Lebih aman lagi pakai mobil. Udah ditutup rapi, rapet, Anda jalan sampai tujuan. Maka beberapa peralatan ini melindungi Anda. COVID juga seperti itu. Kalau Anda ngeyel, tidak mau jaga jarak, ngikuti terus kerumunan, tidak mau melindungi diri, maka pada saat yang sama, Anda berada pada risiko seperti hujan tadi. Basah. Maaf teman-teman, saya mengandaikan ini untuk memberikan sesuatu yang gampang. Nah, lalu mau bagaimana? Anda tetap di rumah, kita semua di rumah tidak melakukan apapun, atau kita kemudian harus berjalan. Dalam konteks pendidikan, kita harus berjalan. Maka pelindung diri kita, payung, kayak mantel, kayak mobil untuk melindungi kita sampai tujuan dalam dunia pendidikan apa? Ya udah, aku di rumah aja. Bagaimana cara mengerjakannya seluruh tugas sekolah kita, belajar kita secara daring itu? Ya dengan teknologi. Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir di sini dalam diskusi Taruna Merah Putih ini, begini, ini Pak Ara ini udah coba ikut menggerakkan. Beliau hari ini tidak menjadi pejabat publik, tapi masih mau peduli. Kebetulan anak buahnya banyak ini, se-Indonesia. Sedunia sih, karena ada beberapa Taruna Merah Putih anggotanya di luar negeri juga. Lalu menugaskan pada Mas Hendi, dan Mas Hendi menggerakkan. Yuk, sekarang kita gerakan yang mengikuti webinar ini. Lalu langkah kita untuk bisa tetap belajar bagaimana? Waktu kita semua awal-awal belajar daring di rumah, sudah masuk ke saya, wong ngeyel pokoknya. Pak, gurunya jelei, tidak kreatif, menyebalkan, tiap hari dikasih tugas terus. Yang kedua, gurunya ditanya, enggak Pak, saya enggak nyebelin kok. Karena apa? Karena sebenarnya kami juga membuat cara-cara yang kreatif. Loh, tidak ketemunya di mana? Saya pernah lakukan podcast di YouTube saya dengan guru dan murid saya pertemukan agar di antara mereka bisa berkomunikasi. Jangan lupa ya, pendidikan itu tidak hanya urusan guru murid saja ya, ada urusan orang tua. Maka kemudian negara terlibat, orang tua juga harus terlibat. Ketika dalam situasi sulit, hujan deras sekali dan kita harus di rumah, maka kita bisa mengerjakan tugas kita dari rumah. Dengan apa? Dengan teknologi. Teknologi apa? Teknologi informasi. Saya ingin mencoba menjelaskan dengan cara yang sederhana saja. Ketika sebelum terjadi pandemi, semua orang bicara revolusi industri 4.0. Nanti semuanya robot, nanti semuanya teknologi, nanti. Semua bicaranya nanti. Si COVID yang kecil nggak kelihatan, nyelekit, nyebelin, bikin geger seluruh bumi ini,
tiba-tiba mengibarkan bendera start, tidak ngasih tahu siapa-siapa, dan dipaksa orang menggunakan semua yang pernah diomongkan sebelum pandemi. Teknologi informasi, semua dipaksa. Maka ternyata yang dulu kita sering bicara, revolusi industri 4.0, adanya big data, nanti orang menggunakan teknologi informasi dengan gampang, sehingga pekerjaan dilakukan dengan mudah. Ternyata kita tidak siap. Maka pandemi ini setelah menelanjangi kita di berbagai sektor termasuk di sisi pendidikan. Nah sekarang bagaimana cara kita melaksanakan? Persoalan sudah kita identifikasi. Satu, mereka harus belajar di rumah, teknologi informasi mesti digunakan. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu dipakai. Lalu bagaimana persoalan muncul? 3 orang siswa di Kabupaten Banyumas tiba-tiba harus naik bukit, ada yang naik pohon, ada yang naik di atas rumah, hanya ingin mendapatkan sinyal untuk bisa belajar. Tapi semua orang berkomentar, gimana ini bupatinya, gimana gubernurnya, gimana presidennya. Semua dicaci maki. Atau tadi dikatakan, kita hanya mencaci maki kegelapan, tanpa pernah menjadi lilin penerang. Nah pada saat itu ternyata, orang mengambil atau memandang kasus itu berbagai macam. Kalau saya beda, saya memandangnya anak yang mencari sinyal, anak yang naik ke atas rumah, anak yang naik ke atas bukit, itu anak hebat. Dia sudah mencoba belajar menyelesaikan persoalannya sendiri. Maka dia menjadi problem solver. Jangan dimaki-maki bahwa kemudian negara bertanggung jawab bagaimana teknologi informasi bisa mengcover semuanya, iya. Tapi kita tidak boleh merintih. Kita karena belum semua bisa terpenuhi, lalu kita memaki-maki, nggak bisa. Kita harus tetap survive. Show must go on. Harus jalan terus dengan berbagai cara. Orang tua saya dulu ngajarin saya kok, bapakmu ini dulu waktu sekolah jalan kaki 12 kilo. 12 kilo. Dan dia bisa membesarkan anak-anaknya. Bayangin, problemnya pada setiap zaman, pada setiap peradaban pasti berbeda-beda. Tapi selalu ada, kalau Bang Ara tadi sampaikan, Mas Menteri ini dulu CEO di Gojek itu ada yang menarik. Ini bukan promosi loh ya. Ada yang menarik dari tagline-nya. Apa tagline-nya? Selalu ada jalan keluar. Itu menarik, inspiratif buat saya. Maka orang ditantang menjadi problem solver untuk mencari jalan keluar. Lalu bagaimana kebijakannya? Oke, di rumah. Mulai muncul sekarang. Bosan, jenuh, tidak bisa. Ternyata guru dan murid, termasuk sekolahannya, mereka cukup bisa memberikan improve. Mereka melakukan improvement, perbaikan, dan kemudian dia menemukan beberapa cara. Satu sekolah di Semarang, levelnya itu ada yang SMP di bawah Mas Hendy, ada yang SMA di bawah saya. Ternyata dia sudah melakukan begini. Berapa ya siswa yang tidak punya gawai, tidak punya komputer, terus kemudian tidak bisa membeli paket, ada berapa ya? Bapak Ibu, teman-teman, ini baru sampel ya, belum bisa digeneralisasi. Dia mengatakan, Pak, dari semuanya tidak terlalu banyak. Karena siswa ketika tidak punya gawai, dia akan mencoba pinjam orang tuanya. Mungkin dia akan punya problem bagaimana membagi. Karena dia harus membagi waktu dengan adiknya karena gawainya cuma satu, maka dia belajar manajemen bagaimana harus membagi. Lalu Bapak, Ibu guru apa yang bisa dilakukan? Nggak apa-apa Pak, tugasnya nanti diberikan terlambat, nggak apa-apa karena argumentasi siswa bagus. Maka saya bilang, Anda hebat. Satu. Dua, Pak, mereka kami pinjemin komputer dari lab. Kebetulan punya laptop sekolahnya itu. Loh, kalau kamu pinjemin ke siswa, ada berapa komputer yang bisa? Karena tidak terlalu banyak, Pak, maka kemudian ini saya pinjem nih kepada mereka. Dan mereka mencoba untuk survive. Ini belum menyelesaikan semua, tapi jalan keluar selalu dibuat. Ketiga, kemudian dia menggerakkan kekuatan untuk membantu meminjamkan gawai. Satu, meminjamkan. Yang kedua, kemudian mencoba mengangkat, ayo kita buat gerakan
mengumpulkan gawai bekas untuk kita berikan. Itu salah satu. Yang kedua, kemudian mereka melakukan improvisasi. Bagaimana ya kalau kemudian problemnya tidak punya pulsa? Ternyata BOP, bos, semuanya bisa kok. Saya sampaikan, saya izinkan itu. Kemudian apa? Jalan. Selalu ada jalan keluar. Lagi-lagi. Nah, terakhir ada yang lebih menarik lagi. Karena proses belajar mengajarnya terlalu rumit, anak-anak tidak paham, maka ada guru yang kemudian membuka kelas. Nah, ini menjadi kebijakan. Saya kira Pak Menteri juga sudah memberikan, Mas Menteri memberikan satu guidance begitu agar orang bisa belajar. Apa kemudian yang diberikan? Yang diberikan adalah ayo terbatas. Protokolnya diikuti, kurikulumnya diperpendek, kurikulumnya diperbaiki, jam belajarnya dikurangi, dan dia bisa sekolah. Kemarin kebetulan saya melihat SMA swasta, namanya SMA Wali Songo. Masih di wilayahnya Pak Hendi, satu kelas hanya 7 siswa. Mereka harus dijemput oleh orang tuanya, harus diantar oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak setuju, nggak apa-apa, di rumah aja. Tapi kalau orang tuanya setuju, diizinkan. Maka dia kemudian sekolah. Lalu saya tanya sama gurunya, kenapa sekolah Anda membuat cara seperti ini? Pak, kami bersepakat dengan wali murid, kami bersepakat dengan komite, kami membuat protokol, dan kemudian kita akan mengevaluasi. Ini contoh kecil saja, mereka bisa. Dan ada guru yang luar biasa, siswanya maaf tidak mampu, jaringan tidak ada, tapi harus belajar. Maka siswanya pinjem handphone temannya hanya untuk menceritakan saja. Saya, Pak Guru, Bu Guru, saya tidak punya semuanya, tapi saya pengen belajar bagaimana dong. Maka di Rembang ada satu siswa nekat pergi ke sekolah dan diajar oleh gurunya. Itu pun bisa. Bahkan gurunya mendatangi siswanya. Maka kalau kemudian kita akan bergerak, kita bisa ajak kok asisten guru. Kemarin saya tawarkan pada teman-teman mahasiswa untuk menjadi asisten guru. Berapa sih siswa, ada di mana sih, apa problemnya? Kalau itu bisa kita buatkan matriks, maka dia akan bisa datang. Apakah pemerintah diam? Tidak. Pemerintah melakukan improvisasi. Pak Hendi ini salah satu wali kota di Jawa Tengah yang pertama kali menyampaikan akan memberikan kuota semuanya. Saya ketemu dengan perusahaan, saya sebut Telkomsel, memberikan bantuan 700.000 kartu perdana. Tinggal kita bagikan saja.